Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Fatur Rahman. Saya berasal dari jurusan Hukum Keluarga Islam kelas F, Fakultas Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sebuah ayat Al-Quran, yaitu surah Ar-Rum ayat 21, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Insyaallah. Tema yang saya akan ambil di sini ialah pernikahan yang sakinah dan mawadah serta warahmah. Berdasarkan dari ayat di atas, bisa disimpulkan beberapa kata kunci, yaitu azwaja, khalaqa, litaskunu, mawaddah, dan yang terakhir warahmah. Yang pertama ialah kata azwaja. Kata azwaja di dalam Al-Quran disebut sebanyak 14 kali, dan banyak juga kata-kata yang merupakan perubahan bentuk dari kata azwaja. Azwaja makna asli dari azwaja ialah istri ataupun pasangan, dan dalam ayat ini bermakna jamak, yaitu istri-istri. Yang kedua ialah kata khalaqa. Kata khalaqa disebut dalam Al-Quran sebanyak 64 kali, dan juga memiliki beberapa perubahan dalam segi lafaz, tetapi umumnya mengandung makna menciptakan. Di ayat ini, kata khalaqa bermakna Allah telah menciptakan untuk makhluknya berupa pasangan yang berasal dari jenis yang sama, yaitu manusia. Dan kata khalaqa ini juga mengandung perintah bagi hambanya untuk menikah agar dapat terbentuknya hablum minanas, hubungan antar manusia yang dapat dijadikan sebagai jalan kita menaati perintah Allah, dan juga sebagai sarana ibadah melalui keluarga, dan juga bisa sebagai jalan kita untuk mempertahankan keturunan. Lalu kata yang selanjutnya ialah litaskunu. Kata litaskunu disebut dalam Al-Quran sebanyak 4 kali, berasal dari kata sakana yang artinya tempat tinggal. Namun dalam konteks ayat ini, kata sakana dimaknai dengan kata tentram. Lalu yang dimaksud dari kata tentram tersebut ialah seorang suami menjadikan istrinya sebagai rumah atau tempat kembali atau tempat pulang yang dapat memberikan ketentraman ataupun ketenangan dalam sebuah kekeluargaan dengan adanya rasa kasih sayang di antara satu sama lain. Lalu terdapat pula penjelasan dari kata litaskunu yang terdapat pada surah-surah lain, yaitu yang pertama ada di surah Yunus yang berbunyi waladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahari mubshira inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Surah Yunus ayat 67. Ayat ini memberikan informasi mengenai hubungan litaskunu dengan salah satu kalimat litaskunu. Dari sini diperoleh informasi bahwa yang dimaksudkan dalam surat tersebut, litaskunu yang dimasukkan dari surat tersebut ialah
agar kamu beristirahat. Lalu selanjutnya ada di surah Al-Qasas yang berbunyi wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dari rahmat-rahmat Allah, Allah menjadikan kepada kamu siang dan malam. Litaskunu, untuk kamu berdiam diri. Hubungan litaskunu di sini mempunyai makna yang berbeda juga terhadap litaskunu yang sebelumnya, yaitu litaskunu di sini dimaksudkan sebagai supaya kamu berdiam di dalamnya dalam siang maupun malam. Siang dipakai untuk bekerja ataupun mencari nafkah, dan malam dipakai untuk istirahat ataupun beribadah kepada Allah. Lalu kata yang selanjutnya ialah kata mawaddah. Kata mawaddah disebut sebanyak 8 kali dalam Al-Quran. Berasal dari kata wadda yang berarti cinta. Maksud dari kata tersebut ialah menjadikan rasa kasih sayang antara suami dan istri sebagai pondasi ataupun dasar dari sebuah pernikahan yang akan menghasilkan keturunan dan ikatan yang semakin lama akan semakin kuat, dan akan menciptakan keluarga yang telah disyariatkan oleh Allah, yaitu keluarga yang dilandasi dengan kebaikan dan berorientasi kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Di sini ada pendapat ulama, yaitu Imam As-Suyuti rahimahullah berpendapat dalam tafsir Dur-Mansurnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Al-Munzir rahimahullah. Arti dari mawaddah yaitu al-jima. Begitu pula dengan Imam Ibnu Hayyan Al-Andalusi rahimahullah. Secara lahir makna jima ataupun hubungan badan juga bisa berwujud kebersamaan dan juga perjanjian, yaitu perjanjian pernikahan tersebut. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 21 yang berbunyi wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadha minkum mitsaqan ghalidha. Yang artinya bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Dan mengenai kata mawaddah ini, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya tiada yang bisa dilihat ataupun keindahan, kesenangan, kebaikan bagi orang yang saling mencintai sebagaimana nikah. Mawaddah disebut juga sebuah perasaan pasangan yang ingin bersama ataupun ingin bersatu selama-lamanya. Al-Quran juga menegaskan hubungan antara keinginan bersama dan mawaddah, rasa cinta tersebut, di surah An-Nisa ayat 73 yang berbunyi walain asbakum fadlu minallahi la yaqulanna ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddatu ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan 'azima, yang berarti dan sungguh jika kamu memperoleh karunia dari Allah, tentulah dia mengatakan seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Wahai kiranya saya ada bersama mereka, tentu saya akan mendapatkan kemenangan yang besar. Sungguh dalam penciptaannya semua itu mengandung petunjuk tentang keesaan Allah maupun perintah untuk selalu iman dan beribadah kepada Allah. Karena tadi kembali kepada penjelasan sebelumnya itu tentang membentuk kekeluargaan yang dilandasi dengan kebaikan dan didasari dengan orientasi taqarrub ila Allah maupun beribadah kepada Allah. Lalu kata yang selanjutnya ialah warahmah. Kata warahmah disebut sebanyak 79 kali dalam Al-Quran. Namun dalam ayat ini warahmah bermakna kasih sayang.